penderitaan Kristus adalah penderitaan kita. Suatu perenungan inspiratif. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Artinya bahwa tidak seorang pun dapat menjadi anak-anak Allah tanpa kuasa atau otoritas dari Allah. Anak-anak Allah yang dimaksudkan adalah yang memiliki karakter yang sama seperti Allah, yang adalah kasih. Karena itu mau memperdamaikan manusia dengan dirinya dalam Yesus Kristus. Bukan cuma sekedar menjadi orang percaya yang sudah dibaptis dan rajin melayani serta beribadah, tapi tidak mencerminkan karakter Allah. Di saat-saat seperti ini, dunia sangat membutuhkan damai. Damai di tengah-tengah kegelisahan dan ketidakpastian yang sangat mencekam. Damai yang memberikan ketenangan dan kelegaan yang sejati di dalam Tuhan. Dari mana dunia dapat mengharapkan damai seperti ini? Dari Allah sendiri melalui anak-anak Allah. Pada saat wabah terjadi di Jerman, Martin Luther menganjurkan dalam suratnya agar orang-orang Kristen tidak melarikan diri dari tempat mereka harus melayani. Dia sendiri memang menganjurkan agar menghindari tempat-tempat dan orang-orang di mana kehadiran kita tidak diperlukan, agar kita tidak tertular. Dan dengan demikian berpotensi untuk menulari orang lain dan menyebabkan kematian mereka sebagai akibat dari kecerobohan kita. Namun di sisi yang lain, Luther juga menganjurkan, akan tetapi jika sesama saya membutuhkan saya tidak akan menghindari tempat atau orang, tetapi akan pergi dengan bebas. Ini adalah iman yang takut akan Tuhan, karena itu tidak kurang ajar atau bodoh dan tidak mencobai Tuhan. Luther sendiri kehilangan putrinya. Ketika dia melayani sesamanya di masa wabah. Selain Luther, Zwingli juga melayani orang-orang yang terinfeksi di saat wabah, hingga dia sendiri tertular dan jatuh sakit.
namun Tuhan belum menghendaki dia untuk mati. Orang-orang seperti Luther dan Zwingli ini mengerti bukan hanya dalam teori, melainkan mengerti dan menghidupi semangat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Seperti Kristus, mereka tidak memperhatikan keselamatan diri mereka sendiri, melainkan menjalankan panggilan hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang datang membawa damai. Kekristenan mengalami perkembangan yang pesat di masa-masa wabah yang sedang terjadi, karena di situ dunia melihat kehadiran Kristus melalui orang-orang percaya, di mana kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi anak-anak Allah diundang untuk menghadirkan kehangatan kasih di dalam Kristus. Hanya mereka yang sungguh-sungguh telah mengerti kasih Kristus dapat mengasihi sesamanya yang sedang menderita. Mereka yang tidak mengenal Allah yang sejati akan sulit untuk merangkul dan memeluk yang lemah. Yesus sendiri turut menjadi lemah bersama dengan kita menurut natur manusianya. Sekalipun dia adalah Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus memperhambakan dirinya sendiri agar dia dapat menyelamatkan kita dari kesia-siaan penderitaan hidup manusia. Musa menulis, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Betapa sia-sianya kehidupan manusia jika kesukaran dan penderitaan ini tidak dapat dimaknai dengan benar. Di dalam Yesus, penderitaan dapat menjadi bermakna. Bukan karena penderitaan itu sendiri, melainkan karena penderitaan dan pengorbanan itu terjadi
dialami karena kita mengasihi Bapa dan mengasihi sesama kita. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Menghadapi badai virus COVID-19 ini, mari kita mati bersama dengan Kristus, mati terhadap pencarian kenyamanan hidup kita sendiri, mati terhadap ketakutan kita yang egois, mati terhadap ketidakpedulian kita terhadap sesama kita yang sedang susah dan menderita. Dan bangkit bersama Kristus menjadi manusia baru yang memiliki semangat yang berkobar-kobar, merasakan sebagian kecil dari penderitaan Kristus dalam kepedulian kita kepada sesama. Di saat-saat seperti ini, kita disadarkan apakah kita sungguh telah mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati, atau selama ini kita sebenarnya hanya membangun semacam konsep akan Allah yang sesuai dengan keinginan hati kita sendiri. Kecewakah kita ketika Tuhan tidak segera membebaskan kita dari kesulitan hidup ini? Tidak segera menghentikan wabah ini? Apakah kita menipu diri dengan atas nama iman bahwa kita tidak takut sedikit pun dengan wabah yang sedang terjadi? Masih banyak lagi pertanyaan yang dapat kita lontarkan bagi diri kita sendiri. Allah mau mengundang kita untuk masuk dalam kehidupannya. Kita yang letih lesuh dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Kristus yang sanggup memberi kelegaan kepada kita. Kita yang telah mendapatkan kelegaan dan ketenangan ini diundang untuk menawarkannya pada dunia yang gelisah dan tanpa istirahat, yang tidak memiliki tempat perhentian karena tidak mengenal Allah yang sejati. Mari kita minta kepada Tuhan agar kita dapat menjadi saksi ketenangan di dalam Tuhan. Ini bukan ketenangan yang statis, ketenangan yang tidak mau tahu sekeliling, melainkan ketenangan yang penuh dengan belas kasihan, seperti yang dimiliki oleh Kristus. Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Sampai berjumpa pada perenungan inspiratif yang akan datang.